Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya peserta didik, anak-anakku semuanya, siswa-siswi yang Bapak banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan Bapak akan menerangkan kepada kalian materi selanjutnya. Ya, insya Allah akan Bapak bahas di waktu yang mungkin Bapak pada hari ini tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian, tapi melalui video ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semuanya. Oke, kita langsung saja. Pada hari ini Bapak akan menerangkan materi, tapi sebelumnya kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, selanjutnya, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu yang berkaitan dengan cabang iman. Di antaranya menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Selanjutnya, pengertian menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat martabat, harga diri, dan keluarga, serta menjaga kehormatan orang lain. Itu diantaranya pengertian menjaga kehormatan. Di antara menjaga kehormatan itu ada definisi yang berkaitan dengan menjaga kehormatan. Di antaranya satu, muruah. Ada yang disebut dengan muruah. Apa itu muruah? Muruah adalah menjaga sikap dan tingkah laku sehingga tetap terjaga kehormatannya, baik dalam pandangan Allah maupun manusia, atau menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Kemudian pengertiannya ada juga yang disebut dengan iffah. Secara bahasa, iffah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah, iffah berarti sifat yang menjadikan seorang dapat menghindarkan dari menurut hawa nafsunya. Itu cabang-cabang dari menjaga kehormatan. Ada yang disebut dengan muruah dan ada yang disebut dengan iffah, banyak sebenarnya. Kemudian Bapak di sini akan membahas cabang iman, diantaranya ikhlas. Apa itu ikhlas? Pengertian ikhlas. Ikhlas, makna ikhlas menurut bahasa adalah jernih, bersih, murni, dan suci dari campuran dan pencemaran. Pelakunya disebut mukhlis jika dikaitkan dengan amal ibadah. Orang yang ikhlas atau disebut dengan mukhlis adalah orang yang melakukan amal semata karena Allah, bukan untuk mendapat pujian maupun berniat pamrih kepada manusia. Sehingga amal ibadah itu bersifat mukhlis, bersih, hanya ditunjukkan kepada Allah. Itu definisi ikhlas. Kemudian ada yang disebut dengan malu, cabang iman. Di antaranya malu. Nah, keterangan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita bahas apa yang dimaksud dengan pengertian malu. Malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela sehingga mampu terhindar dari dosa dan maksiat. Baik itu yang bertalian dengan hak Allah, sesama manusia, alam sekitar, maupun yang berhubungan dengan diri sendiri. Itu definisi atau pengertian malu, termasuk cabang iman. Kemudian, hubungan sikap malu dengan iman. Apa hubungannya? Sifat malu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya iman.
Karena malu merupakan salah satu cerminan dari iman. Iman itu memiliki 77 cabang bagian. Salah satu bagian itu bernama malu. Hal ini perlu kita cermati dan menjadi perhatian bersama mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara eksplisit menyebut kata malu, bukan perilaku yang lain. Jawabannya tentu ada hal prinsip yang harus kita perhatikan. Malu menjadi landasan utama sehingga jika seseorang tidak mempunyai rasa malu, otomatis imannya tidak benar. Oleh karena itu, sikap malu harus terus dipelihara, terpaku dengan kokoh di setiap sanubari muslim dan harus menjadi identitas seorang muslim. Oke, selanjutnya ada cabang iman diantaranya yaitu juhud. Apa itu juhud? Pengertian juhud itu pun adalah seseorang yang mampu mengambil jarak terhadap duniawi, hanya mengambil sekedarnya atau yang dibutuhkan dan mengeluarkan dunia dari hati sehingga hati tidak memiliki ketergantungan dengan segala hal yang bersifat duniawi. Oke, adapun cara agar dapat hidup juhud, di antaranya menurut Hasan Al-Basri adalah selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalau berbuat dosa. Kedua, amal tidak dapat diwakili, maka sibuklah dengan amal. Ketiga, kematian itu pasti, maka bersiapkanlah bekal. Empat, rezeki tidak akan diambil orang, maka tenanglah dalam menghadapinya. Oke, ini mungkin Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya yang berkaitan dengan materi tentang cabang-cabang iman. Di situ ada pertanyaan, ada soal, mungkin harus kalian jawab dengan baik dan cermat. Oke? Dan kesimpulannya pada kesempatan hari ini, nomor satu, menjaga kehormatan merupakan proses seseorang untuk membentuk karakter akhlak yang terpuji. Nomor dua, ikhlas adalah beribadah hanya semata-mata tidak mengharapkan apapun dari apa yang telah dilakukan kecuali kepada Allah. Tiga, malu merupakan sifat yang mampu menahan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Yang mampu menahan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Nomor terakhir, juhud. Juhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadikan lalai kepada Allah. Mudah-mudahan materi yang singkat ini ada manfaatnya buat kalian. Yang paling terpenting adalah kalian sesudah menyimak materi singkat ini, alangkah baiknya tugas yang Bapak berikan melalui Classroom, Google Classroom, coba diisi pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak catat, yang sudah Bapak terapkan di dalam Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah-salah kata. Mudah-mudahan tugasnya selesai. Tugasnya terus dikerjakan dan Bapak tunggu sampai besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya.